Halo, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan ceramah khusus untuk remaja. Mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak enak didengar karena situasi saat ini sedang hujan. Baik, di sini saya akan mengambil tema yaitu jagalah dirimu. Tema ini khusus untuk remaja. Mengapa saya mengambil tema jagalah dirimu? Karena remaja zaman sekarang, baik perempuan maupun laki-laki, tidak bisa menjaga dirinya karena pergaulan bebas, sehingga tidak bisa mengontrol diri, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, remaja zaman sekarang kebanyakan dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia sangat mudah terpengaruh sama teman-temannya. Akibatnya dirinya, mohon maaf kata, jika kaum perempuan hamil di luar nikah. Nah, dengan adanya etika-etika, kita sebagai remaja, kita harus membuka wawasan kita. Bagaimana caranya kita bergaul dengan hal-hal yang positif, jangan bergaul yang hal-hal negatif. Kita sebagai remaja, kita harus pandai memilih teman, memilih kawan, memilih teman pekerjaan, ya, dan lebih dominan memilih sahabat. Kemudian apa yang kita dapatkan efek dari pergaulan bebas? Efek dari pergaulan bebas itu sangat banyak, sangat luas. Bisa itu dalam diri kamu, bisa juga itu berpengaruh ke masa depan kamu. Ya. Jadi, zaman sekarang kita harus pandai-pandai memilih teman, memilih kawan. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian, jagalah dirimu. Apalagi kaum perempuan. Harga dirimu itu sangat tinggi, tidak bisa dinilai dari harga rupiah ataupun dari segi harta, karena harga diri dalam diri kamu itu tidak bisa dinilai. Jadi jangan sampai gampang laki-laki mengambilnya dan merebut dari kamu. Jadi kamu itu harus bisa menjaga diri. Kamu harus bisa menjaga diri kamu. Mungkin menurut kamu pada saat sekarang kamu senang bergaul dengan teman-teman kamu tanpa kamu sadari bahwa kesenangan itu hanya sementara. Dan saya kasih saran kepada kamu. Kamu sekarang sudah dewasa. Kamu punya banyak teman pada saat kamu bahagia. Pada saat kamu sedih, ada tidak teman kamu yang peduli terhadap kamu? Ada tidak? Yang bisa menjawab itu adalah diri kamu, karena diri kamulah yang menjalaninya. Terus pada masa remaja ini, tidak heran lagi kita tentang dunia percintaan. Ya, wajar. Masa-masa remaja ini masa-masa pubertas, masa dimana dia bisa mengenal lawan jenisnya. Ya, nggak apa-apa jika kita bisa mengontrolnya dengan baik. Tapi remaja-remaja sekarang kebanyakan dia tidak bisa mengontrol diri. Nah, ada yang berkata nih, aku tanpa kamu tidak bisa hidup. Apakah itu betul? Apakah dia memberikan nafas dari kamu? Apakah dia menafkahi kamu? Apakah dia pencipta kamu sampai kamu berkata hal seperti itu?
Pada masa sekarang, jika kita bertanya kepada remaja-remaja, apakah bercinta itu hal baik? Kebanyakan anak zaman sekarang berkata, baik, menurut saya baik, karena dia memberikan motivasi kepada saya, dia selalu memerhatikan saya, jadi itu sangat baik dalam hidup saya. Ya, itu betul. Dalam dunia percintaan seperti itu juga. Tapi dalam percintaan itu sangat dilarang dalam agama. Dilarang percintaan karena itu haram dalam agama. Tapi walaupun dalam agama dibilang haram, tapi itu tergantung kamu lagi, apakah kamu mengikuti atau tidak. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang sangat mudah disentuh, khususnya pada perempuan. Diajak ke sana ke sini sangat mudah, diboncengin oleh laki-laki. Dia berkata kepada orang tuanya, aku mau buat tugas, padahal dia ke sana pengen ketemu sama pacarnya. Dari sekarang sudah mulai beranjak melakukan dosa. Bagaimana nanti dewasanya? Pesan saya kepada kalian, jika itu tidak wajar dilakukan, mengapa kalian lakukan? Jangan ikuti nafsu kalian sampai kalian terdorong dalam hal dosa. Di sini saya akan lambangkan laki-laki pena, perempuan buku atau kertas kosong. Perempuan ini pada awalnya sebelum dia mengenal cinta, sebelum dia terpengaruh hal-hal negatif, dia masih bersih, masih kosong. Datang laki-laki ini, dia membawa perempuan ini dalam hal dosa, bersentuhan, ciuman, berpegangan tangan, dicoret, tercoret. Apakah dengan coretan ini bisa hilang kembali? Tentu tidak. Jadi diri kamu jangan sampai mudah dicoret, karena dia tidak akan seperti semula. Dia tercoret seperti ini. Pena ini ada nggak berubah? Tidak. Tapi yang berbekas adalah perempuan. Jadi saya fokuskan ceramah ini hanya untuk perempuan saja. Ada nggak perubahan dari laki-laki ini? Tidak ada. Tapi perempuan ini dicoret sama laki-laki ini. Ada nggak perubahan? Ada. Coretan. Jadi coret. Ini dilambangkan coretan ini adalah sebuah dosa. Contohnya pegangan tangan, ciuman, dan bahkan mohon maaf kata, sebelum terjadinya pernikahan sudah dilakukan hubungan seks. Mohon maaf kata. Apakah dengan coretan ini bisa dihilangkan? Bisa. Tapi bagaimana caranya untuk menghilangkan coretan ini? Ada yang berkata, waktu masih belum terlambat untuk bertaubat. Saya lambangkan pertaubatan sebuah tim X. Dia bertaubat. Saya akan berubah. Jadi tim X. Dia berubah. Walaupun dia sudah berubah, taubat, dia tidak melakukan lagi, masih berbekas, tidak sejernih ini lagi. Dia masih kotor, masih ada coretan. Jadi mohon maaf kata, walaupun belum terlambat bertaubat, tapi coretan itu tidak bisa hilang sampai selamanya. Nah, katanya dia sudah taubat.
Nah, pertobatannya seperti ini. Bekas coretan ini dilambangkan contohnya pertobatan. Dia sudah taubat. Saya tidak melakukan lagi masa lalu, saya akan hilangkan dengan coretan ini. Apakah seperti ini lagi bentuknya? Tidak. Walaupun dia sudah taubat tapi masih berbekas, masih berjejak. Ini tadi saya lambangkan perempuan, ini tadi saya lambangkan laki-laki. Nah, dia tadi yang mencoret perempuan ini, apakah dia ada perubahan? Tidak ada. Apakah ada perubahan pada perempuan ini? Ada. Bekas coretan. Jadi jagalah diri kamu, jangan sampai kamu dipegang atau diapa. Dengan hal ini kita harus bisa mengambil kesimpulan dalam hidup ini, yaitu kita harus menjaga diri kita. Meskipun kamu bilang saya sudah taubat, saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu lagi, tapi mohon maaf kata, kamu masih berjejak, masih berbekas. Itu untuk khusus kaum perempuan. Laki-laki mah bisa apa aja, dia tidak ada perubahan, sedangkan perempuan berjejak. Jadi saya mohon kepada laki-laki, jangan merusak perempuan, karena perempuan salah satunya adalah dari ibu kamu dan saudara perempuan kamu. Pesan saya kepada laki-laki, jika kamu merusak perempuan, bayangkan saja jika itu dilakukan kepada ibu kamu atau saudara perempuan kamu. Sakit kan? Jika digituin sama anak kamu atau saudara kamu. Jadi laki-laki, jangan hanya karena nafsu kamu merusak masa depan anak orang. Iya, kalau kamu bertanggung jawab, toh ini masih juga beban orang tua. Iya, kalau kamu bertanggung jawab, ini meninggalkan. Siapa yang sedih? Perempuan ini udah kau coretkan. Walaupun dia sudah taubat, tapi coretan ini gak akan bisa hilang. Ingat itu laki-laki, jagalah perempuan, jangan pernah merusak. Dan jika laki-laki tidak merusak engkau perempuan, jangan engkau mudah dipancing, jangan sampai kamu mudah menyerahkan diri. Laki-laki tidak akan bisa menyoret kamu jika kamu tidak mau. Jadi kedua pihak ini harus seimbang, harus saling menjaga. Laki-laki, perempuan harus saling menjaga. Bercinta boleh, tapi tahu batasnya. Tahu batasnya gimana, hal-hal apa yang harus sepantasnya dilakukan. Jika tidak terjadi yang namanya keburukan, maka hiraukan yang namanya hal-hal negatif. Jadi pesan saya kepada para remaja di luar sana, jagalah diri kamu. Dan pesan saya juga kepada laki-laki dan perempuan, saling menjaga, jangan merusak, karena itu suatu dosa. Berpacaran boleh, tapi tahu batasnya. Jangan sampai hal-hal keburukan dilakukan. Dan jangan kamu sesekali mengikuti hawa nafsu kamu, karena itu bisa membuat masa depan kamu, harga diri kamu bisa hancur. Jadi pesan saya, tetap jaga diri dan saling menjaga satu sama lain. Bye bye.